Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pengurus Masjid Taqwa Desa Pulau Lancang yang kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Taqwa, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati dan kami muliakan. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita persembahkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu dari semua hari, kita telah dapat berkumpul di tempat yang mulia, di rumah dari rumah-rumah Allah. Tentu niat kita beribadah kepadanya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita juga menyampaikan salam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beberapa lama lagi awak akan memasuki bulan Zulhijjah, akan merayakan hari raya Idul Adha, hari raya haji. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan mengulang-ulang fikih kurban. Walaupun tahun dulu lawak bahas-bahas, tapi kini awak ulang-ulang balik. Pasal kaji dek diulang, hafal kaji dek diulang, pasal jalan dek ditompuah. Kaji tu hafal dek berulang-ulang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin awak ngenlah selesai, ngenlah jole dah awak skip, awak lewati beko. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-udhiyah. Al-udhiyah itu adalah, kalau definisinya oleh ahli fikih adalah hiya ma yuzbahu minan na'am taqarruban ila Allah ta'ala min yaumil id ila ayyamit tasyrik. Kurban itu adalah menyembelih hewan ternak. Jadi jenisnya adalah hewan ternak, na'am. Tidak semua hewan bisa dikurbankan, jenisnya hanya hewan ternak. Taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, min yaumil id ila ayyamit tasyrik, dilaksanakan pada hari raya Id pada tanggal 10 Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik, sampai 13 Zulhijjah. Dalam mazhab Syafi'i, waktu penyembelihan hewan kurban sampai tanggal 13 Zulhijjah, ompe hari. Dalam mazhab Syafi'i 10 boleh
2 boleh, 3 boleh. Itu hari penyembelihan hewan kurban. Tapi dalam 3 mazhab lagi, Hambali, Hanafi dan Maliki, waktu penyembelihan hewan kurban tu dek 3 mazhab ko 3 harinya. 10 boleh, 2 bolehnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i 4 hari sampai tanggal 3 boleh Zulhijjah. Tetapi ulama sepakat waktu yang paling utama menyembelih hewan kurban ini, sepakat ulama setelah hari raya, setelah solat hari raya, sebelum waktu zuhur pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu waktu yang paling utama. Paling utama, paling afdal, ulama sepakat. Jadi yang paling utama memang tanggal 10 Zulhijjah itu yang paling utama. Tapi tanggal 1 boleh, tanggal 2 boleh, masih bisa. Bahkan tanggal 3 boleh dalam mazhab Syafi'i masih bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis hewannya tertentu. Hari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini juga ditentukan. Beda dengan akikah. Kalau akikah waktunya tidak ditentukan. Bila aja bisa. Apabila ada hewan ternak awak, kambing awak umpamanya awak ingin akikah, bila aja bisa. Tapi kalau kurban waktunya ditentukan, tanggal 10, tanggal 1 boleh, tanggal 2 boleh, tanggal 3 boleh. Di luar dari tanggal tadi, itu tidak kurban namanya. Kau awak menyembelih lo di luar tanggal tadi, awak bagi-bagi daging, itu sedekah biasa. Sukri, kami malam takbir tu jawi kami sakit di Masjid Taqwa, Sukri. Malam takbir kami sembelih. Ayo sah kurban kami, Sukri. Ya ora, mana tahu sakit jawi awak. Malam takbir tu. Ai sebagai kurban kami, Sukri. Itu jatuhnya kok model itu ndak jatuh sebagai kurban tapi hanya sedekah biasa. Abik nyo ulun masuk waktunya. Waktunya penyembelihan hewan kurban setelah solat hari raya sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah dalam mazhab Syafi'i. Kalau di hari itu, di tompek itu kurban. Kalau malam takbiran ulun tanggal 10 Zulhijjah lir. Ini sudah solat tu. Sudah solat hari raya. Walaupun tanggal 10 tapi ulun ini dalam ayat fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi kurban itu dilaksanakan setelah solat. Fasalli, solat di sikokum adalah solat hari raya. Solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi berkurban itu dilaksanakan setelah solat hari raya. Sebelum solat ulun waktunya. Dalam surah Al-Kautsar tadi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, kata Allah. Fasalli, maka solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi Allah lah memberi ki awak nikmat yang banyak. Lah banyak nikmat Allah ki awak. Cara awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah lah banyak ke awak. Dan pertama cara awak bersyukur adalah solat. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang layak mua solat berarti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak umuanya solat berarti ndak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, wujud daripada syukur awak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkurban go. Berkurban ke bukti awak bersyukur, bukti awak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nyo kadang-kadang mengaluran duit ko, kadang-kadang agak borek kurban. Tapi alhamdulillah di Masjid Taqwa lah banyak kelompoknya. Lah 7 kelompok ya bang. Alhamdulillah. Masuk ke 8. Mudah-mudahan pono ana nado terus. Itu 5 boleh. Kota ala do 5 boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban gola mulai disyariatkan pada semenjak tahun kedua Hijriyah. Dalil-dalilnya salah satu hadis
tentang ibadah kurban go adalah hadis dari Aisyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Ma amila adami, ma amila bana adam, ma amila adami, dalam riwayat lain, yaumun nahar, tidak ada amalan manusia pada hari nahar, pada hari penyembelihan hewan kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, ahabbu ilallahi min iraqatid dam, yang paling Allah cintai. Tidak ada amalan manusia pada tanggal 10 Zulhijjah yang paling Allah cintai selain daripada iraqatid dam. Iraqatid dam itu artinya menumpahkan darah. Menumpahkan darah di situ maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Jadi tanggal 10 Zulhijjah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Sukri? Tanggal 10 Zulhijjah itu amalan yang paling Allah cintai adalah menyembelih hewan kurban. Tak berzikir, tak solat, tak puasa. Puasa tak boleh tanggal 10 Zulhijjah. Tapi amalan yang paling Allah cintai adalah berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa as'ariha, kata Rasulullah. Sesungguhnya nanti di hari kiamat hewan kurban kita akan datang dengan kukunya, dengan tanduknya dan dengan bulu-bulunya. Kalau di dunia nanti gogo nak paguna, tanduk nak ada guna dia awak, kuku nak ada guna, bulu nak ada guna di dunia. Ngendak ada paguna di dunia go, di akhirat disebut dia Rasulullah itu pun bermanfaat, akan menjadi saksi bisu di akhirat, akan datangnya ke awak sebagai bukti awak dulu pernah berkurban. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Dan Allah lebih cepat menerima ibadah kurban kita sebelum darahnya tumpah ke bumi. Jadi sebelum darah ibadah kurban awak jatuh ke bumi, Allah lah menerima ibadah kurban awak. Copek diterima oleh Allah. Fatibu biha nafsan, kata Rasulullah, maka jadikanlah diri kalian suka berkurban. Mudah-mudahan awak berkurban turi. Selagi awak mampu, elok awak berkurban tiap tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kamilah 7 kalinya Sukri. Hanya nak hitung 7 kali, 8 kali. Kok dapat tiap tahun elok awak kurban. Dah ada hitung-hitung orang. 7 kali nak berapa kali. Selagi awak mampu, elok awak berkurban turi. Karena ibadah kurban go pahalanya godang. Waktunya ditentukan. Godang pahalanya. Sedekah go ikut termasuk sedekah hablum minan nas. Kalau solat hablum minallah. Kalau ibadah kurban go hablum minan nas. Awak sedekah sosial, membantu orang. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, awak lanjut hukum berkurban. Hukum berkurban, ulama tidak sepakat tentang hukum berkurban. Jadi tidak sepakat ulama, berbeda pendapat ulama. Dalam mazhab Hanafi, hukum berkurban godenya wajib. Jadi kalau ada orang menyebut hukum berkurban wajib, berarti dia mengikuti mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Apa alasan dalil mazhab Hanafi menyebut wajib? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki sa'atan falam yudahi, tapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, maka jangan dekat-dekati tempat solat kami. Musalla go tompek solat hari raya. Tompek solat kami. Ada ancaman dari Nabi ke orang yang tidak mau berkurban. Dia ada ancaman Nabi di situ, maka mazhab Hanafi menyebut wajib. Ada ancaman Nabi di dalam tadi. Makanya mazhab Hanafi menyebut hukum berkurban itu wajib. Tapi dalam 3 mazhab lain, Maliki, Syafi'i dan Hambali, jumhur ulama menyebut hukum berkurban go
sunnat muakkad, sunnah muakkadah. Awak dalam mazhab Syafi'i dari orang tua awak dulu mengikuti mazhab Syafi'i, berarti dalam mazhab Syafi'i di awak sunnah muakkadah, sunnat muakkad, sunnat yang sangat dianjurkan. Nya sunat tapi sunat muakkad pun sangat dianjurkan. Lah dokek ka wajib. Nya ndak sampai ka wajib tu tapi lah dokek ka wajib. Sunat muakkad. Sunat muakkad go dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ditinggalkan sepanjang awak lai mampu. Sepanjang mampu jangan ditinggalkan. Kalau mampu awak tori. Kecuali kalau awak tidak mampu baru awak tinggalkan. Kalau mampu awak tori berkurban karena hukumnya sunnah muakkadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis alasan mazhab nanti gogo hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jenis Rasulullah dulu? Salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawu, kata Nabi. Ada 3, nan 3 tu bagi saya, kata Nabi, wajib, tapi bagi kalian sunat. Dan 3 tu jenis Nabi, al-witru wan nahru wa salatud duha. Salat witir, salat duha, dan salat witir, berkurban, dan salat duha. Dan 3 kogo bagi Nabi pribadi wajib, tapi bagi awak sebagai umatnya sunat. Jadi nak sama hukum no. Bagi Nabi nak pernah meninggalkan nanti gogo. Witir, kurban, dan solat duha. Itu dalam hadis tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum berkurban tadi dalam 3 mazhab, masuk dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunat. Tapi hukum sunat tadi bisa berubah menjadi wajibnya, bisa berubah hukum go menjadi wajib kalau awak lupa kajira. Nan sunat tadi go bisa berubah menjadi wajibnya kalau awak bernazar. Bernazar awak wajib jadi. Sukri ko jawi ko go, insya Allah kalau lului anak kami besok kami kurbankan hari raya besok, hari raya haji. Aku bernazar mah lului anak awak. Dan tadi jawinan awak sobik tadi wajib dikurbankan, sebab lah wajib hukumah dikurbankan karena awak lah bernazar, lah terucap di awak. Tu kurban tadi wajib mah. Kalau tidak dilaksanakan berarti lah berdosa awak, sebab janji itu wajib. Lah bernazar awak. Jawi tadi cacat sebelum dikurbankan. Cacat ditukar dengan yang lain. Iya, tukar dengan yang lain. Sebab awak memenuhi nazar tadi, boleh ditukar dengan yang lain. Itu. Jadi kalau awak bernazar, nan sunat tadi bisa berubah menjadi wajib. Nyo dek lisan awak bisa hukum tu berubah. Dek lisan awak bisa berubah. Orang nikah ijab kabul dek gara-gara lisan, yang haram bisa jadi halal. Dek lisan ya. Orang non muslim mengucapkan syahadat, bisa jadi berubah hukum dia. Jadi lisan tu pengaruh atai. Dan kedua, nan sunat tadi bisa berubah menjadi wajib kalau dita'yin dalam fikih. Dita'yin tu ditentukan. Pamonya dalam bahasa Arab, hadzal ghanam sa'azbahuhu fi yaumil id jenya. Kambing kogo kanambo samboli besok mah di hari raya Idul Adha, hari raya haji besok. Awak mai kambing nyobi awak ke orang kambing kogo kanambo samboli besok mah di hari raya haji. Insyaallah kola dita'yin mah sama dengan lah wajib lo jadi, dah ditentukan di awak. Jadi kambing tadi yo harus dikurbankan sebab lawak ta'yin lah ditentukan di awak. Maka lah berubah menjadi wajibnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awak lanjutkan masalah hukum. Jadi hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, bisa berubah menjadi wajib kalau awak bernazar, dan kedua kalau dita'yin.
Ayo Pak. Sehubungan dengan kurban nazar. Bapa dah kira. Bapa dah kira. Iya. Iya. Iya Pak. Terima kasih ya. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, kau boleh dibuka ulang lihat buku kok salah jawab kami. Dalam mazhab Syafi'i kalau kurban wajib, kan kurban wajib tadi kau nazar atau ngende ta'yin tadi. Dalam mazhab Syafi'i semua dagingnya disedekahkan. Tak boleh awak ambil. Disedekahkan segalanya lah dinazarkan di awak kau sedekah mah. Lah dinazarkan di awak. Iya. Iya, jangan awak ambil itu dalam mazhab Syafi'i model tu. Tapi kalau dalam mazhab Hambali dan dalam salah satu mazhab boleh aja diambil adanya. Tapi kalau tergantung awak lah. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i jangan diambil. Tapi kalau dalam mazhab ada salah satu mazhab Pak masih boleh aja adanya walaupun kurban wajib tadi. Jadi ada je perbezaan pendapat di kalangan ulama masalah itu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau kurban wajib tadi. Tapi kalau kurban sunatnya, kurban biasa, awak ada nazar, yaitu dianjurkan awak makan. Dianjurkan dengan berkurban tu memakan daging hewan kurbannya. Kalau kurban sunat. Tapi kalau kurban wajib tadi, itu sadokan je lah segala. Tak usahlah. Nyolah awak nazarkan si kuat terus. Lawak nazarkan ko kan yang kurbanan bisa berarti lah niatan awak sedekah. Tak usah diambil. Tapi kalau kurban sunat silakan diambil. Itu konsekuensi dari beda dari apa kurban sunat, kurban wajib tadi. Jadi kurban nazar tadi wajib, itu kurban wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo betul aku nak bertelurin semua Pak. Ya, coba awak buka buku fikih lihat. Iya. 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 Iya Pak. Ko ada dalam buku nya, cuma tamanolonya banyak lah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konya ada memang ada. Kurban wajib tidak boleh memakan dagingnya baik orang yang berkurban maupun orang yang wajib ia nafkahi. Wajib menyedekahkan semuanya. Adapun kurban sunat maka dianjurkan memakannya untuk mengambil berkahnya. Yaitu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau awak mengikuti mazhab Syafi'i, kalau kurban awak tu nazar, tak usah awak ambil. Tak usah minta ke panitia. Mana jatah untuk peserta? Kalau kurban nazar tak usah. Tapi kalau kurban sunat dianjurkan awak memakannya untuk mengambil berkahnya. Dianjurkan memakannya. Kalau kurban sunat. Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat bagi orang yang berkurban. Awak lojo-lojo lah siko. Pertama muslim. Yang dianjurkan berkurban itu tentu orang Islam. Orang yang tidak Islamnya adalah berkurban Pak. Di antara lo Jawi dia duitnya banyak. Di antara lo Jawi kawan soji dia kok kurban kami aja nya. Iya, berkurban lo banyak itu karena kepentingan politik, ini minta dipilih lo di antara lo deh. Yang diperintahkan berkurban itu adalah orang muslim. Dan kedua, merdeka. Yang ketiga adalah akil balik, berakal. Kemudian balik, berakal, cukup umur, tapi dalam mazhab Maliki anak-anak pun boleh berkurban. Jadi ku ada orang kayu nyo nak nenek dah tua nak mengorbankan cucunya masih kene, dalam mazhab Maliki boleh. Tak ada masalah. Oh kami kurbankan cucung kami nyo masih kene, boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i orang dewasa yang dianjurkan. Yang ulun balik, tapi dalam mazhab Maliki tetap boleh. Orang kayu apa salah nak siapa dikurbankan dia. Cucung kene boleh.
Kemudian yang paling penting syarat berkurban itu adalah mampu berkurban. Ukuran mampu go dalam mazhab Syafi'i adalah mampu menafkahi diri sendiri dan orang-orang yang wajib awak menafkahi, anak, istri, untuk ompe harinya, untuk ompe hari. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Kemudian untuk ompe hari kogo lah awak sadion duit, masih ada basiso duit awak jual lah sudah tulis. Dapat kambing siku ada maka berarti awak mampu berkurban. Kalau macam itu berarti mampu berkurban. Contoh untuk ompe hari tadi taruhlah sehari kebutuhan pokok awak di rumah, umpamanya awak tidak banyak di rumah, mungkin bertiga orangnya, anak seorang, mungkin sehari itu kebutuhan awak 500.000, boleh bores itu, boleh minyak makan, minyak go, segala macam kebutuhan situ, lado segala macam, taruhlah umpamanya 500.000 sehari, kali ompe hari 2 juta, masih ada di ujung lawak keluaran 2 juta, ada juga duit awak le tinggal 2 juta. 2 juta go dapat kambing deh. Berarti kalau model ko orang kogo mampu berkurban. Lah di keluaran tu ompe hari tadi ada jo siso le, berarti nyo mampu berkurban. Tapi lah dikeluarkan ompe 2 juta tadi untuk kebutuhan ompe hari. Tinggal 1 juta lahnya Sukri, dan 1 juta go dibolehin ke kambing ndak dapat lero. Berarti ko baru tidak mampu mah. Jadi kok banyak duit di rekening 10 juta, 20 juta, jole mampunya mah. Jole mampunya mah. Jangan sobek lo ndak mampu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ukuran mampu. Ndak mungkin dipereso dompet surang-surang dak pengurus mensuji, anu tu mampu mah. Tengok rekening ndak mungkin kan awak tengok rekening orang, tengok dompet orang. Jadi ukur diri awak masyang. Awak keluaran untuk ompe hari 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, kemudian ujung harus siso masih dapat kambing deh, masih bisa awak 2 juta dari kurban di Masjid Taqwa, masih ada siswanya 2 juta le. Lah awak keluaran untuk ompe hari tadi berarti awak mampu berkurban. Jangan sobik lo ndak mampu. Kadang-kadang ada jo orang yang mampu tapi nyobik ndak mampu mah. Kami tidak mampu, padahal nyomam mampu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat sah kurban. Awak lanjut. Syarat-syarat sah kurban. Dan pertama syarat sah kurban itu adalah hewan yang dikurbankan selamat dari 4 macam. Selamat dari aib, dari cacat. Salamatul hayawanil mudahi bihi minal uyubil fahisah. Selamat hewan kurban awak tu dari cacat. Nyu ada ompe jenis hewan yang tidak boleh dikurbankan oleh Rasulullah. Dalam hadis, apa kata Rasulullah dalam hadis? Arbaun la tajuzu fil adahi. Ada ompe yang tidak boleh dikurbankan. Dan pertama, al-aura'ul bayyin auruha. Al-aura' go celek mah, buto sabola. Buto sabola. Al-bayyinu auruha, yang jelas butanya. Celek itu jole nampak, mang buto sabola. Itu tidak bisa, tidak boleh oleh Nabi dikurbankan. Bapu kalau buto kedua-dua Sukri. Sedangkan buto sabola aja ndak boleh, apalagi nan kedua-dua le. Nyo apa yang kuit pawi ya be ndak boleh nan buto go Sukri. Sebab iya padahal tak ada rusak. Sebab ternak hewan yang buto go pasti nyo payah mencari makan. Kalau payah nyo mencari makan tentu badannya pasti kurui. Itu ndak boleh. Daging beko sakit. Itu maka ndak boleh. Menyangkut ke daging, makanya ndak boleh. Nya hewan labutur pasti payah cari makan. Baik, itu yang pertama. Dan kedua, al-maridah al-bayyinu marduha. Sakit yang nampak sakitnya, yang jelas sakitnya.
Contoh tidak kemungkinan awak bawa ke dokter aku sakit tu ndak go. Ayo jawinan sakit tu biasanya cair ciri. Tu atau ayah liwara ba jaleban jo cucur jo. Makan dah umua. Kena terbayar. Iya. Aku lah nak dokter hari-hari hal sepupu sakit betul Betul lah. Sehat. Iya. Ala dokter membantai nampak sakit jawab apa cara. Makanya panitia kurban jangan ambil risiko tu. Pokok di hari haru baru antaran. Tu aja ke hari hari antaran. Jadi awak nak ada risiko ke awak aronyo panitia go nak lodo bagaji tu. Jadi hari hayo surantaran ke apa tadi? Jadi kau sebelum itu tanggungjawabnya. Kau awak ambil dulu awak mainganah tentu kau sakit di tangan awak beko apa itu berisiko. Tapi kau hari hajo surantaran kayaknya tidak ada risiko ke awak. Jadi lebih elok hari hajo surantaran ke orang apa tadi. Jadi awak tidak ada awak mapunar. Jadi tidak ada risiko ke awak. Nyokok cenderung tadi nak obes sakit namanya makhluk hidup dia bisa sakit. Kalau lah sakit go tidak boleh adik Nabi dikurbankan. Cucur air liwara ndak umur makan cirik cair itulah sakit mah. Makan ndak umur. Kok awak model tulu kalau dah sakitnya mah. Makan ndak umur. Bocor-bocor tu ndak ada lah binatang macam itu loh. Dan ketiga, ngendak boleh adik Nabi itu adalah wal arja al bayyinu da'luha. Pincang yang jelas pincangnya. Tu menurunan tarunak tadi dari oto. Tu nak hati-hati, kadang-kadang ada lo jawi go malumpek jo nya. Tiba bawa patah kaki sebelah. Patah kaki sebelah tentu tak usah lo dikurbankan lah patah lah cacat. Tu tak boleh kau lah cacat. Yang cacat go, you payah lo cari makan ama. Pengaruh ke daging. Sakit tadi pengaruh lo ke daging. Jadi dan ompek di sobat Nabi itu pengaruh ke daging kalau butuh pengaruh ke daging. Sakit tadi pastinya akan kurui badannya. Kalau pincang go kaki pasti pengaruh lo nyupaya cari makan tentu akan kurui badannya. Sakit daging. Dan ketiga ngen ka ompek ngen dak boleh Nabi adalah wal kasir allati la tunki. Atau awil ajfa allati la tunki, yang sangat kurui, taek kurui, mengariak tulang ndak ada tulang sumsumnya. Itu ndak boleh dia Nabi. Taek kurui, ini sehatnya tapi taek mengariak tulang tu kau dapat ndak usah. Jangan nampek kau go ndak boleh dia Nabi. Tapi kok sekedar dan lain-lainnya sekedar apa? Kalau umur, kalau unta 5 tahun masuk ke 6, kalau jawi, kobau, kambing itu 2 tahun masuk tahun ke-3. Kemudian kalau domba 1 tahun masuk tahun ke-2. Beda, tapi domba tidak ada kawar. Tapi kami dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, apakah ikogola baku? Indak juga je Ustaz Abdul Somad. Indak juga kan tujuannya Ustaz Abdul Somad dalam YouTube kami dengar. Berarti tergantung ini adalah jenis-jenis taronak mungkin dan umur sekian lah layak dia apa? Layak lo. Lah godang badannya. Jenis-jenis jawi tapi itu tergantung awak tanya ke ahli hewan. Nyo istilahnya tu Nabi sebenarnya tidak ada nyobi umur goro. Ustaz tahu ngan disobit nabinya. La tazbahu illa musinnatan ya Nabi. Jangan kamu berkurban, jangan disembelih hewan kurban illa musinnah, kecuali yang musinnah. Yang musinnah go lah dewasa basawa. Kecuali yang musinnah lah berganti gigi musinnah. Illa iyasura alaikum, kecuali kalau sulit bagimu fatazbahu min jazaatan minad dha'ni ya Nabi. Maka kecuali kalau sulit awak mencari nan musinnah tadi, maka sembelihlah jazaah go hewan yang ABG tapi jenis domba ABG itu. Dombanya nulun sampai dewasa lero masih
remaja istilah le. Tapi jenisnya domba. Makanya domba tadi ada umur 1 tahun katil seperti tadi dia ulama. 1 tahun lobianya boleh nyo domba. Tapi kalau itu apa tadi? Jadi Nabi sebenarnya ada nyobi umur. Tidak ada nyobi umur. Musinnah tadi istilah. Jangan kalian kurbankan kecuali yang musinnah yang sudah dewasa. Musinnah go istilahnya tu berganti gigi mah. Nyo kok ke ahli hewan mah. Nyo hewan go umur berapa berganti gigi. Tu perlu lo pelajarinya ahli-ahli apa tu be umur mana nengok gigi be umur ada ahli ternak. Nengok tandu be umur ada. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tapi kalau awak nak jalan aman, dia 2 tahun je lah. Itu jalan aman mah. Dia 2 tahun lah pasti aman, selamat. Itu disobik modal tu. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu salah doket itu. Olah. Awak lanjut lah. Nam puntiang-puntiang. Sunat-sunat kurban. Aku nak pernah bahas sejak dulu ruko. Sunat-sunat kurban. Dan pertama, mengikat hewan kurbannya beberapa hari sebelum penyembelihan. Kemudian menggiring hewan kurban ke tempat penyembelihan dengan lembut. Jadi bagiring hewan kurban tadi dengan lembut, tak boleh kau kan mati juga cuma main sentak je lah nyo. Itu tak boleh sebab Islam tu kasih sayang, penuh dengan kasih sayang. Jangankan sesama manusia, ke hewan pun Islam tu mengajarkan kasih sayang. Bahkan dalam menyembelih harus ditajamkan pisau dek Nabi. Itu menunjukkan kasih sayang ke hewan, tak boleh menyakiti hewan. Bahkan tak boleh mengasah pisau tu di depan hewan. Nyo terganggu lu apa deh? Bahasa pisau depannya nyo. Itu terganggu lu apa nyo? Ayo. Itu ada lu apa nyo. Jadi sampai ke situ pun diajarkan di Islam. Lazan. Kemudian yang ketiga, sunat kurban berikutnya adalah menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, diwakilkan ke orang. Tapi kalau awak mampu, elok awak seorang. Kau kurbani kogo, kami sekeluarga, biarlah ambo. Dia nyawa. Awak mampu, elok. Tapi kalau awak tidak sanggup, tidak biasa menyembelih, wakilkan je lah ke pengurus, ke panitia tadi. Sebab menyembelih go dengan tangan sendiri go sunatnya. Orang lain pun menyembelih, sah. Kemudian menghadapkan hewan kurban ke kiblat dengan merebahkan hewan pada sisi kiri tubuhnya. Kalau jolela pasti dewan. Berikutnya adalah menyaksikan penyembelihan hewan kurban ko sunat. Menyaksikan kalau bisa di awak lain tak ada kesibukan awak elok benar disaksikan. Sebab Nabi menyuruh anaknya Fatimah untuk menyaksikan hewan kurbannya. Apa dia Nabi ke Fatimah? Ya Fatimah, Kumi ila al-udhiyatik. Berdirilah di depan hewan kurbanmu dan saksikanlah. Surah saksikan dan Nabi ke anaknya Fatimah. Menyaksikan ikogo sunat. Kalau awak bisa, kalau ada waktu. Kalau tidak bisa di awak sibuk, kurban awak tetap sah. Di Mekah tidak ada obelir kurban, langsung tak siapa-siapa, tidak ada buat tengok osak. Tidak ada masalah, ikut sunat. Kemudian berdoa sebelum menyembelih. Jika seorang hanya membaca basmalah saja dan tidak berdoa, berarti dia telah meninggalkan yang utama. Jadi berdoa waktu menyembelih tadi lebih elok. Dalam mazhab Syafi'i, anjuran dalam mazhab Syafi'i, yang pertama membaca bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim, kemudian bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian disobek bismillah wallahu akbar. Sudah itu berdoa terakhir, Allahumma hazihi minka wa ilaika, ya Allah ini adalah nikmat darimu dan dipersembahkan untukmu.
fataqabbal minni. Nah, kalau awak berkurban untuk awak seorang, maka terimalah ini dariku ya Allah. Ya, fataqabbal minni ya Karim. Maka terimalah ini dariku ya Allah. Kalau seandainya awak orang menyembelihkan untuk orang, fataqabbal min fulan bin fulan ya Karim. Jadi kok 7 orang boleh disebutin cek-cek boleh. Fataqabbal min sianu ya Karim. Boleh. Doa kogo sunat dianjurkan. Kok dapat jangan ditinggalkan. Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal min takbir tadi dah. Boleh. Bismillah wallahu akbar. Takbir 3 kali. 3 kali. Kalau nak takbir aja Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd boleh aja. Bismillah aja sebenarnya lah sajanya. Cuma awak tentu nak lebih sempurna salawat bagai dalam mazhab Syafi'i, itu lebih elok. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan membaca basmalah baik secara lengkap maupun bismillah ajanya. Sudah itu salawat kepada Nabi, sudah itu baca Allahumma hadhi minka wa ilaika. Bismillah wallahu akbar tadi. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hazi minka wa ilaika fataqabbal min fulan bin fulan. Maka terimalah ini ya Allah dari sianu anak sianu. Itu nan awak baca ketika menyembelih hewan kurban. Pisaunya tajam. Pisau tajam. Ukuran tajam tu lah tolok bulu romo deh. Kami dulu menyembelih minjam pisau yo nak tolok kalau minjam. Nyo kalau orang tak biasa menyembelih, nyo ndak obes standar tajam untuk nyembelih ruder. Nyo standar tajam untuk menyembelih go lah tolok bulu romo dia baru. Kalau asa-asa untuk kerojo nyo tu tajam-tajam untuk kerojo ulun dia. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan ngen dalam kurban go. Kami lah banyak lah pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan ko je lah awak berjawab nak. Ibu-ibu, tadi pertanyaan bapak awak tadi lah sudah. Bolehkah menjual kulit hewan kurban? Kok masalah mah. Zaman dulu ndak ada, zaman orang tua awak dulu ro. Yang ndak ada tukang beli kulit zaman dulu ro. Kini lah ada tukang beli kulit. Kadang-kadang masih toga aja hewan oleh kulit dah sudah jual mah. Suat tanggal tu sianu dan sujud tu sekian buah. Sekian kuat itu kan. Dalam mazhab Hanafi, yes, kau nak dijual silahkan, tapi duit kulit tadi dibagikan kepada fakir miskin. Tapi kalau dalam mazhab yang lain tidak boleh dijual. Kalau kami di Surau Muaro, kami serahkan ke fakir miskin, pandainya lah. Dijual lah sampai ke enyo, itu haknya. Jadilah kalau di tangan orang yang berhak menerima, sampai di tangan enyo, dijual lah itu haknya. Sama dengan jatah rumah, kurban jatah rumah awak, lah sampai ke orang punyanya, sampai ke enyo, dijual lah itu urusannya. Tapi kalau panitia menjual itu tidak boleh. Kalau lah orang yang berhak menerima, kalau kami di Muaro, kami tidak omong urusan kulit. Kami bagikan, kami kumpulan beberapa orang fakir miskin, soran kayaknya. Kau nak kalian bagi-bagi duit, nak kalian apa, sorah lah. Nak bagi-bagi kulit kau, nak kalian jual sudah tu bagi duit itu urusan kalian. Jadi tidak urusan awak lah. Pandainya lah. Jadi ini tidak seberapa duit itu. Kalau lagi kulit Jawi, kalau kulit kobau, iyalah. Kalau kulit Jawi tidak sabar apa. Jadi dek dan sakit go jangan sampai rusak apa awak dek. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah bunyi apa nak tu? Lun. Kemudian nan paling sensitif lo adalah mah permasalahan go sebenarnya. Kebiasaan awak dari dulu. Dulu kami di Masjid Baitul Ma'mur lah kami sobik. Kami hitung nyobiknya, kalau nak di kerajaan silakan, kalau tidak ya tidak dapat. Kalau kami nyobik aja. Kemudian pertanyaannya itu adalah, bolehkah memberi upah kepada tukang jagal? Tukang jagal, tukang pasiang, tukang kerojo tadi, boleh tidak awak ambil beri upah dari daging kurban tadi?
Itu dalam fikih, kalau dijadikan hewan daging kurban tadi itu diambil sebagai upah untuk tukang jagal, itu tidak boleh. Kalau nak memberi upah juga kayak tukang jagal tadi, pakarojo tadi boleh, tapi di luar dari daging kurban tadi. Awak balok umpama peserta kurban di Masjid Taqwa 2 juta. Balobian dek peserta di 100.000 dibayar dek ke panitia 2 juta 100.000, bahkan balobian 100 dan 100 go untuk pakarojo jenya. Sagalo peserta model tu kan balobian tu duit dan 100 tadi borin jadiin upah tu boleh. Panitia kan nak merokok lo, nak makan lo, makan lontong segala macam, alobian saketek dari peserta tadi. Jangan sampai panitia mengambil upah go dari duit kulit tadi biasa bambian. Itu tak boleh sebenarnya. Kami jual kulit sukri, duit kulit go kami boleh ke rokok sama-sama panitia. Kau dapat duit kulit tadi biarlah seorang jo ke pakir miskin. Kau upah tadi go lobian dek peserta. Peserta kan awaklah ditolong dek panitia. Enyo mencari jawi, enyo mencari taronak. Nakkah mungkin dak awak lobian gak saketek untuk pakarojo enyo kan. Awaklah ditolong adeknya. Walau biar 100 atau 200 untuk pembeli asoy, untuk karojo, makan lontong segala macam, itu wajarnya awaklah minta tolong ke panitia. Kalau ndak umur awak, ada lo orang yang ndak umur mah, yo resikonya sambolia seorang, bagikanlah seorang, bolehlah nyo dalam Islam. Sambolia di rumah awak seorang, bagikanlah seorang, akan bakarojo juga awaknya. Kinilah ditolong awak di panitia. Jadi ndak lo ada salahnya kalau awak minta awak lobian bayar dari 2 juta tadi untuk pakarojo tadi. Sebab dulu Ali bin Abi Thalib, apa jenis Ali dalam hadis? Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala butnihi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ambo jenis Ali untuk mengurus untanya. Nabi berkurban unta, disuruh Ali mengurus adik Nabi. Nabi jenyo Ali wa an ukasima juludaha, Nabi menyuruh saya untuk membagikan kulitnya dan membagikan wajalalaha, ada pelompok punggung untuk itu pun sudah dibagi di Nabi. Bagikanlah dagingnya, bagikanlah kulit, bagikan pelompok punggung tadi. Wa alla u'tiyal jazzar syai'an minha, jenyo Ali. Nabi melarangku agar tidak memberi tukang jagal sedikit pun darinya. Tak boleh diambil dari daging tadi untuk tukang jagal. Dari mana diambil? Nahnu nu'tihi min indina. Kami agi tukang jagal tadi jenis Nabi dari sisi kami, dari duit kami. Dari duit lain. Selain dari kurban tadi. Jadi jangan diambil upah tadi dari daging. Jadi asian duit dari duit lain. Itu boleh. Jadi kalau peserta di lobian deknya untuk pakarojo, muli lontong, makan, muli rokok, elok macam itu. Jangan sampai panitia awaklah ditolong tapi ada panitia go dapat apa? Makan lontong pun payah. Dari mana kan diambil? Jadi di lobian agak saketek untuk pakarojo tadi. Atau awak sistem kan gotong royong di kampungnya. Elok jo gotong royong, tak ada bau upah. Mbok kue masing-masing itu elok model tu. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. La azan, la bunyi lonceng awak, la masuk waktu Isya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.